Pejuang langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asy-Syafi atau Maha Penyembuh, melalui tangan-tangan terpilih, Ia menyalurkan kesembuhan bagi hambanya yang berikhtiar. Dr. Rinal adalah salah satu di antaranya. Ia mengabdi sebagai perantara kesembuhan tanpa mematok tarif. Bayar seikhlasnya, punya uang, silakan bayar semampunya. Gak ada duit, gratis. Masya Allah. Menariknya, dengan mematok tarif seikhlasnya, Dr. Rinal justru meraup keuntungan luar biasa. Pejuang langit, saat ini saya akan bertemu dengan seorang dokter yang memiliki hati yang sangat mulia. Beliau ini punya amalan yang menurut saya itu sangat luar biasa. Saking ikhlasnya, dia itu menerima bayaran seikhlasnya dari setiap pasien yang datang ke kliniknya ini. Nah, ini kliniknya udah nggak jauh. Sebentar lagi kita nyampe tuh di sebelah sana. Ikutin saya terus ya. Assalamualaikum, Dokter Rina. Wah, Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan mas, saya sudah selesai. Oh enggak, saya udah janjian tadi sama Dokter Rinal mau main ke sini. Masnya dari mana? Saya dari Sawangan, Depok. Sana. Sawangan. Iya. Wah, lumayan dok ya. Sekitar 1 jaman ya. 1 jam. Wah, luar biasa. Apa nih yang membuat masnya datang untuk berobat ke tempatnya Dokter Rinal? Alhamdulillah banget ya, dengan adanya Dokter Renal saya bisa kebantu. Apalagi bayarnya seikhlasnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mas, semoga lekas sembuh, selamat sampai perjalanan ke rumah lagi. Berasal dari ujung barat Indonesia, dokter asal Aceh ini memiliki jalan pengabdian yang berbeda. Ia meninggalkan rumah sakit dan membuka klinik sendiri di Depok, Jawa Barat sejak tahun 2020. Masya Allah, pasiennya datang dari berbagai daerah. Dan luar biasanya, klinik bayar seikhlasnya ini buka 24 jam non-stop. Sebuah ladang amal yang tak pernah tertutup. Tak hanya melayani pasien secara langsung, Dr. Rinal juga berbagi ilmu lewat konten kesehatan di akun sosmednya. Tujuannya satu, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Masya Allah. Nah, saya dengar juga katanya dokter itu bayarnya bisa seikhlasnya, tapi nggak masuk nih dok. Dalam pikiran saya, yang namanya kita sekolah kedokteran aja udah mahal nih. Udah gitu harus praktek, itu kan butuh biaya. Ya. Kalau dokter bayar seikhlasnya, gimana dok cara dokter membiayai praktek dokter ini? Jadi kalau misalkan kita bilang biaya, tadi kan saya udah ngomong, sebelumnya kan saya kerja rumah sakit. Ya. Ada ya yang ada simpanan saya. Sebetulnya saya itu rencana tuh sama istri mau bikin rumah itu. Oh, oke. Ya, bikin rumah. Tapi pas masa pandemi, orang banyak yang butuh. Saya konfirmasi sama istri, coba deh kita buat seikhlasnya aja untuk orang biar terbantu. Mudah-mudahan kita ada rezeki yang lain. Ya, dan istri sangat setuju itu. Nah, dengan dukungan beliau dan saya konfirmasi sama ibu juga, itu berkah nak katanya. Lakuin Masya aja. Allah. Nah, makanya di situ saya bangkit nih, semangat nih saya buat kan. Ya udah saya buka. Pejuang langit, tentunya keputusan untuk membuat klinik dengan konsep sedekah dan bergerak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah hal yang biasa. Di tengah harga kesehatan yang mahal, Dr. Rinal teguh menjalankan sumpah dokternya dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Kan yang namanya bekerja itu kita menghasilkan sesuatu pendapatan loh. Nah dokter kan juga nih punya tempat praktek gitu loh. Anak sekolah dan segala macam itu masih terpenuhi dok dengan bayar seikhlasnya ini. Alhamdulillahnya tidak pernah ada yang kurang. Ya, tercukupi semua. Rezeki Allah tuh bukan karena komersil aja ya, finansial atau uang ya. Yeah. Kita berpikir aja kalau kita sehat kan rezeki utama ya. Apalagi kita bangun pagi masih segar, didoain sama orang banyak kan, ya suatu keberkahan bagi kita juga. Yang penting happy, bahagia. Ngelihat orang sakit, misalkan nggak ada dana untuk berobat, nggak ada biaya untuk berobat, ya kita seikhlasnya mereka aja, dengan senyum mereka aja, makasih ya dok,
Ya mudah-mudahan dokter sehat, gimana bayangkan ke tubuh kita? Iya, iya. Apa yang kita dapat? Benar. Didoain beribu orang supaya Masya kita Allah. sehat. Itu kan rezeki yang di luar nalar. Saya jadi teringat dengan pesan guru saya, bahwa jika menjenguk orang sakit, mintalah doa kepada mereka. Karena doa orang sakit itu merupakan salah satu doa yang mustajab. Karena doanya sama dengan doa malaikat. Allahu Akbar. Kok bisa ya pejuang langit? Orang yang sakit doanya dikabulkan seperti malaikat? Kalau kata guru saya, karena orang yang sakit itu biasanya berada dalam puncaknya, ingat dengan Allah. Makanya selama sakit sering berzikir. Sementara zikir itu adalah kebiasaan sehari-hari para malaikat. Orang yang seperti itu kalau berdoa sangat mustajab. Nah, pejuang langit, inilah salah satu keuntungan Dr. Rinal. Meski tidak menjenguk dan minta doa orang sakit, semua pasiennya yang jumlahnya banyak sekali sudah otomatis selalu berterima kasih dan mendoakan kesehatan serta keselamatan dunia akhiratnya. Tentu sebuah keberkahan yang luar biasa ya pejuang langit. Masya Allah. Pejuang langit, sekarang saya mau in frame nih di kontennya Dr. Rinal. Berharga banget nih bisa bikin konten sama dokter. Dari ini dok? Ya, Oke, siap. ini kita atau saya nih kedatangan tamu spesial nih dari tim Jalur Langit Trans 7. Ya. Ini bersama hostnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau bikin konten bareng sama Dr. Rinal. Yes. Kita mau tanya-tanya sedikit tentang anak, boleh dok ya? Boleh banget, boleh banget. Oke, dok. Ya. Bener nggak kalau anak baru hari pertama demam, jangan langsung buru-buru dibawa ke dokter dan dikasih paracetamol? Benar banget. Gini, kita cerita tentang demam. Demam itu reaksi tubuh untuk melawan infeksi. Baik. Itu yang paling kita ingat. Karena nggak semua demam itu harus dikasih obat. Oke. Ya, pertama yang kita lakukan apa? Cegah dehidrasinya. Nah pejuang langit, kadang ada aja yang nyinyir. Dokter kok ngonten? Apa sih yang dicari? Apa pengen kesohor? Kalau menurut saya, mestinya justru orang-orang yang punya bidang spesialisasi inilah yang sebaiknya ngonten. Karena bicara berdasarkan ilmu. Itulah mengapa konten-konten Dr. Rinal yang dikenal di sosial media dengan julukan Dr. Brewok ini semuanya bermanfaat. Kenapa anak tidak boleh bergadang? Ini penting banget ini. Ingat. Karena pertumbuhan anak sangat berpengaruh dengan pola tidur. Oh iya pejuang langit, salah satu konten yang bikin saya takjub adalah konten beliau yang menggratiskan pengobatan salah satu pasiennya dari kecil hingga berumur 17 tahun. Karena pasien itu adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh orang lain. Jadi ini dokter kasih ke kamu setiap kamu berobat di sini tempat dokter, kamu dokter gratiskan. Terima kasih dok. Oke. Berkah. Ya? Terima kasih. Ya Bu ya? Oke. Pejuang langit, saatnya saya ikut Dr. Rinal untuk periksa pasien di rumah. Saya terharu sekaligus terpesona. Dr. Rinal ini orangnya sederhana banget. Keliling periksa pasien pakai motor. Katanya biar bisa menjangkau sampai pelosok. Dan yang luar biasa, pasiennya dari semua kalangan. Yang kurang mampu, cukup mampu, sampai yang berkecukupan. Semuanya diperlakukan sama. Bayar seikhlasnya, bahkan boleh gratis. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bu, salam kenal, saya Anof dari Jalur Langit. Lagi ikut kegiatannya Dr. Rinal, Bu. Izin ya, Bu ya. Ya, makasih banyak. Gatel lagi tenggorokannya. Permisi ya, Bu. Pejuang langit, setelah ikut seharian kegiatan Dr. Rinal, sekarang saya tahu arti keberkahan yang Dr. Rinal rasakan. Ternyata bukan hanya membuka rasa syukur karena diberikan keberkatan kesehatan semata, tetapi ada rasa yang sangat indah dalam diri ketika melihat senyum tanpa beban dari para pasiennya. Ya Bu, terima kasih banyak. Saya pamit dulu. Mudah-mudahan si ibunya cepat sehat. Oke. Amin, amin. Pesan saya tuh. Yang pertama kita memanusiakan manusia lah. Ya. Itu otomatis kita bakal dapat berkah yang luar biasa, terutama sehat. Ya jangan menilai siapapun yang akan kita tolong.
Baik. Mau dia orang berada, nggak berada atau kalangan menengah, terserah siapapun dia. Kita nih ya ngebantu dan dedikasi kita memang untuk masyarakat. Itulah jadi dokter sebenarnya. Masya Allah. Bukan menurut saya, itu masuklah kita. Iya. Dari sosok Dr. Rinal, saya teringat dengan satu hadis. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga kisah dedikasi Dr. Rinal ini bisa menginspirasi kita semua. Tetap selalu berbuat baik ya Pejuang Langit. Sampai jumpa di episode Jalur Langit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.